Lingkungan Hidup SMP Negeri 3 Banyuwangi. Salam bumi pasti lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, balik maning ning podcast Hengono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Senang sekali saya Devi Fatihatul Aslihah kembali hadir menemani Anda semua dalam pembahasan yang tentunya sangat spesial dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan pada kali ini kita mengangkat tema Wirausaha Hijau, kiprah tim kewirausahaan lingkungan hidup SMP Negeri 3 Banyuwangi. Di tengah meningkatnya tantangan lingkungan hidup mulai dari penumpukan sampah hingga berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam, peran generasi muda menjadi semakin penting sekali. Banyak pihak menilai bahwa perubahan nyata dapat dimulai dari lingkungan sekolah sebagai ruang tumbuhnya ide-ide segar dan aksi nyata yang berdampak luas. Melihat peluang ini, berbagai upaya dilakukan untuk mendorong pelajar agar tidak hanya peduli terhadap lingkungan, tetapi juga mampu mengembangkan inovasi kewirausahaan yang berorientasi pada kelestarian alam. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut datang dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan lingkungan di kalangan pelajar. Salah satu program unggulannya adalah Lomba Wirausaha Lingkungan yang dilaksanakan pada 8 Oktober di Surabaya. Ajang ini menjadi wadah bagi belajar dan berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk menunjukkan kreativitas serta solusi inovatif dalam bidang lingkungan hidup. Dan luar biasanya salah satu dan satu-satunya di Kabupaten Banyuwangi, SMP Negeri 3 Banyuwangi dapat lolos di seleksi Jawa Timur. SMP 3 Banyuwangi menjadi satu-satunya di Banyuwangi yang lolos ke tingkat Jawa Timur sebagai tim kewirausahaan lingkungan hidup, membuktikan bahwa kerjasama tim, kreativitas, dan kepedulian lingkungan dapat melahirkan pencapaian luar biasa. Dan luar biasanya lagi telah hadir bersama kita perwakilan dari SMP Negeri 3 Banyuwangi. Ada Bapak Khalili SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Banyuwangi. Ada Ibu Prasmarani Wigati SPD selaku pembina dari tim kewirausahaan lingkungan hidup. Dan ada perwakilan dari tim kewirausahaan lingkungan hidup. Ada, bisa diperkenalkan dulu? Saya Cindy Aulia Wiplasari, bisa dipanggil Cindy. Selanjutnya Saya Arin Nuraini, bisa dipanggil Arin. Saya Sylvie Febri Rostiana, bisa dipanggil Sylvie. baik, ada Cindy, Arin, dan juga Sylvie. Baik, untuk pertanyaan pertama kita akan mulai dari pertanyaan yang mendasar mengenai sebenarnya apa sih tim kewirausahaan lingkungan hidup ini dan bagaimana hal ini tuh bisa lahir dan akhirnya muncul di SMPN Negeri 3 Banyuwangi. Dan dari pertanyaan tersebut saya bisa ajukan langsung ke Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Siap. Banyuwangi. Silakan bisa dijawab, Bapak. Terima kasih Mbak. Ya Bapak Ibu dan semua pemirsa. Jadi tim kewirausahaan lingkungan hidup di SMP Negeri 3 Banyuwangi itu merupakan gabungan dari beberapa kader dan duta, di antaranya gabungan dari Duta Adiwiyata, kemudian kader kewirausahaan dan Pramuka Garuda di SMP 3 Banyuwangi. Awalnya ini merupakan niat dan semangat dari anak-anak, dari siswa dan guru yang ingin berbuat nyata untuk bumi dan lingkungan sekolah di SMP 3 Banyuwangi melalui produk olahan yang ramah lingkungan. Tapi selanjutnya dari mereka hanya mengelola kebun agro di belakang sekolah, hanya mengelola sampah, akhirnya berkembang. Ya, berkembang menjadi kewirausahaan yang kreatif, terarah, dan mampu melahirkan produk-produk yang bernilai ekonomis. Saat ini, tim kewirausahaan lingkungan hidup SMP Negeri 3 Banyuwangi ini menjadi wadah belajar bagi anak-anak dalam pendidikan kewirausahaan. Bahkan di SMP Negeri 3 Banyuwangi, pendidikan kewirausahaan ini menjadi bagian dari kurikulum satuan pendidikan. Sejak tahun 2024,
pendidikan kewirausahaan itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah sehingga ada payung hukum, dasar hukum sampai pada pelaksanaan tim kewirausahaan lingkungan hidup ini. Itu ya, jadi tidak hanya sekedar kegiatan tapi masuk di dalam kurikulum sekolah. Berarti tidak hanya tim kewirausahaan saja, tetapi juga siswa-siswi lainnya juga bisa mendapatkan ilmu ini ya Bapak? Iya, anak-anak sebagai tim dari kewirausahaan ini akan mensosialisasikan, akan mengajak juga teman-temannya. Begitu, Mbak. Baik. Nah, kalau kita lihat tim ini tuh memiliki banyak inovasi menarik, tapi tentu semua berangkat dari satu dasar pemikiran. Mungkin dari Ibu selaku pembina, kira-kira filosofi utama yang menjadi pegangan tim selama ini tuh apa, Ibu? Baik, terima kasih. Jadi filosofi yang kita angkat di sini adalah dari lingkungan untuk keberlangsungan hidup. Jadi kebetulan SMP 3 ini hutan sekolah banyak sekali ya Pak Olili ya. Jadi kita mengangkat tema lingkungan untuk dikembangkan yang berdampak pada keberlangsungan hidup. Kenapa? Karena sebagai sekolah adiwiyata kita mempunyai banyak tanaman yang di sini yang bisa diolah hingga akhirnya menjadi produk-produk yang menjadi sebuah konsumsi buat masyarakat umum yang juga sudah kita branding sebaik mungkin hingga menghasilkan sebuah produk kewirausahaan. Baik. Berarti produk-produk itu juga dikembangkan oleh siswa-siswi SMPN 3 Banyuwangi sendiri ya Ibu? Betul sekali. Oke. Baik, karena sudah membahas produk, saya juga ingin tahu nih, produk-produk apa saja yang telah dikembangkan sejauh ini. Mungkin adik-adik di sini selaku perwakilan dari tim bisa menjelaskan apa saja sih yang menjadi produk dan kira-kira apa produk unggulannya? Jadi produk kami ini kami manfaatkan dari bahan-bahan dasar yang ada di sekolah kami. Baik. Ya, jadi salah satunya itu ada bakso jackfruit cegah anemia, lalu ada temulawak belimbing ulu, teh telang, pupuk organik lakuriko, juga ada pupuk organik cair. Lalu ada lilin aromaterapi, juga ada ekoenzim. Oke, mungkin dijelaskan salah satu produk unggulannya? Salah satu produk unggulan kami itu ada bakso jackfruit cegah anemia. Nah, bakso jackfruit cegah anemia ini bahan dasar utamanya itu adalah nangka muda. Nah, nangka muda ini kami petik sendiri dari kebun agro SMP Negeri 3 Banyuwangi. Berarti sudah memang disiapkan lahannya dan juga ada buah-buahnya di sana juga bisa langsung dimanfaatkan ya? Iya, sekolah kami benar-benar memfasilitasi untuk seperti itu. Baik. Selain itu ada bahan apa lagi? Selain itu juga ada campuran hati ayam kampung, Kak. Nah, jadi hati ayam kampung ini berfungsi untuk mencegah anemia, juga baik untuk pencernaan. Oke, baik. Nah, selain produk makanan, kira-kira ada nggak sih produk minuman? Ada, Kak, produk unggulan minuman dari sekolah kami. Tapi aku panggilin teman aku dulu ya, Kak. Boleh. Ayo kita panggil yuk. Virus. Aduh, salah satu timnya juga berarti Virus ini. Kalian ada berapa tim sih? Kita ada sekitar berapa? 15 tim. Ya, jadi satu tim itu ada 15 anggota. Untuk intinya ada 4 anggota. Oke, ini sudah hadir. Nih, silakan. Tehnya. Aduh, luar biasa sekali. Ini di bahan-bahannya kira-kira ada apa saja? Sini tentunya ada bunga telang, bunga mint, dan lemon. Ya. Hasilnya untuk apa ini? Untuk mengurangi darah tinggi. Menurunkan darah tinggi. Ya. Terus juga untuk apa? Untuk Oke. Boleh disambung dijelasin? Nah, terus ada juga yang kata guru itu untuk mempercantik wajah. Oh, bisa juga. Oh, selain telang di sini ada apa aja ini campurannya? Ada lemon sama mintnya tadi. Oh, ada lemon dan mintnya. Sudah mulai dipasarkan juga ini? Iya. Ini yang terlaris. Oh, yang terlaris. Oh, yang bestseller. Produknya sudah kita sediakan di kantin set setiap hari. Jadi sudah konsumsi harian anak-anak di sini. Oke, boleh dicoba ini ya? Silakan. Bagaimana rasanya? Itu bunga telangnya, mint, lemon itu semuanya ada di kebun kami, Kak. Semuanya sudah disiapkan juga ya? Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Virus. Ini enak sekali sih. Nanti bisa order ya? Oke, ikut saya calling nanti. Jadi produk kami Terima kasih, Virus. sudah NIB, ada NIB-nya nomor izin berusaha dan juga diangkat
untuk halal. Jadi proses kita menunggu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi insya Allah semua produk-produk kita alhamdulillah tidak diragukan. Wah, sudah sampai sejauh ini proses untuk sampai di saat ini tuh butuh berapa lama Ibu? Kalau proses pengajuan halal kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Sudah sampai banyak produk ini juga tidak sampai bertahun-tahun ya Ibu sudah bisa mengembangkan ini semua. Dalam 1 tahun ini ya Pak Ulil ya, kita bekerja keras, apalagi yang harus kita suguhkan untuk tidak hanya anak-anak tetapi juga masyarakat yang sekitar bisa kita jangkau. Oke, luar biasa sekali. Untuk selanjutnya selain teh telang mungkin salah satunya bisa dijelaskan? Ada temulu, produk baru kami yaitu temulawak belimbing wulu. Gitu. Tadinya itu hanya sirup belimbing wulu saja, tetapi kami juga campurkan sebagai campurkan bahan temulawak agar menambah manfaat, yaitu menambah nafsu makan bagi anak-anak di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Nah, jadi SMP Negeri 3 Banyuwangi kita juga sudah memasarkan di CFD. Oh, sudah sampai di CFD juga. Itu yang mengelola juga kalian? Iya. Tim Purasanya juga. Oke. Itu belimbing wulu dan juga temulawak itu ketika dicampur rasanya kayak gimana? Kayak jamu atau? Lebih dominan ke temulawaknya. Oh, lebih dominan ke temulawaknya. Tapi juga nggak menghilangkan rasa belimbing wulunya. Oke, berarti sudah dipasarkan juga, sudah diproduksi juga dan bisa dipesan untuk semua orang juga bisa? Iya, bisa. Oh, bisa, luar biasa sekali. Untuk yang selanjutnya ada produk apa lagi nih? Ada produk dari sabun dan lilin dari minyak jelantah. Oke. Karena sekolah kita ini kantin sehat, biasanya kantin sekolah sehat ini menggorengnya langsung di sekolahnya. Oh, jadi kita olah lagi minyak itu agar tidak mencemari lingkungan. Kita olah menjadi sabun dan lilin dari minyak jelantah gitu Kak. Oke, berarti memang sudah diproduksi dan juga bisa digunakan juga ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Dari penjelasan di awal tadi kan Kak Devi juga sudah menjelaskan ya ke teman-teman radar yang ada di rumah kalau kalian ini adalah satu-satunya, benar ya? Satu-satunya SMP di Banyuwangi yang lolos seleksi di Jawa Timur, betul. Nah, kira-kira sebelum sampai ke tingkat Jawa Timur tuh proses kalian tuh apa aja sih yang sudah dijalani? Mungkin mulai dari pembentukan tim, terus kira-kira kayak gimana ini bisa nemuin satu sama lain terus jadi tim itu kayak gimana nih? Boleh diceritain? Itu untuk pertama kita ada pembentukan tim. Jadi kan kita tuh kan ada kadernya masing-masing ya Kak. Iya, betul. Jadi kader itu kami masuk dalam pengurusan. Seperti semisal Virus itu ketua kader Adiwiyata. Virus yang tadi nganterin ini? Iya. Oke. Nah, dia itu menjadi manajer produksi. Oke, manajer produksi. Karena dia itu sering banget aktivitas di Adiwiyata kayak memproduksi pupuk, lalu ada pupuk organik cair, ya dia ada di bidang situ lah. Lalu juga ini sebagai ketuanya yang harus kita kenalkan. Aktif di bagian apa ini? Aktif di segala hal ini. Di segala hal, oke, keren sekali. Pantas ya jadi ketua ya. Ketos juga loh Kak. Ketos juga? Ya, Aduh, bisa itu bagi waktunya ini untuk semua ini? Alhamdulillah bisa. Keren sekali. Lanjut. Di sini ada manajer finansial. Ya, tentang uang-uang, lalu bendaharanya ya, ibundahara ini ya. Untuk saya sendiri yaitu manajer marketing yang mempromosi semua ini. Ya, oke, baik. Setelah pembentukan tim tuh kira-kira apa tahap selanjutnya nih? Yang kedua? Modal awal Kak. Oh, modal awal. Gimana cara kalian untuk dapetin modal awal tuh kayak gimana? Kami menjual barang-barang bekas yang ada di sini. Mandiri juga modalnya. mandiri. Modalnya mandiri juga. Ini untuk barang-barang bekas itu kami jual ke pengepul sampah Kak, sebagai modal awal pembuatan produk kami. Luar biasa. Setelah pengumpulan modal, apa selanjutnya? Merancang ide pembuatan produk. Mulai. Kira-kira produk pertama apa sih yang kalian cetuskan idenya? Tetelan. Sudah dari dulu. Oh, baik. Baru yang lainnya menyusul gitu ya. Oke. Selanjutnya? Setelah itu ada proses pembuatan produk. Jadi yang tadinya itu cuman 1-2, kami memiliki banyak sekali produk yang kami tadi sudah dijelaskan gitu ya. Menjelaskan tadi. Setelah itu ada mulai branding atau pemasaran produk. Kami juga sudah pemasarannya di CFD. Di CFD ini kami dikunjungi oleh Bapak Kepala Dispendik, lalu ada Bapak Sekbid, Sekretaris Dinas, Bapak Kepala Bidang SMP, Bapak Sekretaris Kuarcap,
dan pengurus kuartal seperti Kak Desi. Oke, luar biasa. Berarti sudah pemasaran dan itu rutin di CFD itu? Ya. Rutin. Di sebelah mana? Bisa promosi dong biar dikunjungin CFD-nya. Untuk pemasarannya kita ada di depannya Pemda ya. Oh, di depannya Pemda. ini. Makam pahlawan. Iya. Oh, baik, oke. Ya. Jadi sahabat radar jangan lupa untuk mampir di stand yang dari tim kewirausahaan SMPN 3 Banyuwangi karena di sana juga produk-produknya diperjualbelikan dan ini juga sudah halal tadi ya. Oh ya Kak, selain itu juga kami membuka pemesanan secara online Kak. Oh, secara online. Secara Bisa menghubungi online. siapa ini? Bisa menghubungi nomornya. Oh, nomornya. Oke. Nomornya. Mungkin nanti bisa dipasarkan lagi ya. Baik. Ada lagi tahapnya setelah pembuatan produk itu pemasaran? Finishing. Ya, finishing ini kami lebih edukasi dengan warga sekitar mengenai pentingnya gaya hidup berkelanjutan. Lalu juga ada pelestarian alam gitu Kak. Intinya memperkenalkan lah ya manfaat produk ini agar nantinya juga orang-orang di sekitar bisa mengenal dan bisa bermanfaat gitu. Ya. Baik. Lalu Kak, kami juga udah memasarkan memberi edukasi kepada ibu-ibu PKK yang ada di RT sini. Oh, sudah sampai ke lingkungan masyarakat juga. Tentunya. Selain dari sekolah, berarti lingkungan masyarakat ikut dilibatkan juga. Iya. Luar biasa sekali, keren. Nah, untuk yang selanjutnya, karena karena sudah siswa-siswinya ini sudah memasarkan, sudah ikut menyukseskan tim kewirausahaan ini, pasti tidak luput dari peran guru pembimbing dan juga pembina yang ada di tim tersebut. Nah, Ibu selaku pembimbing dan juga pembina, bagaimana sih Ibu peran Ibu sebagai pembina itu dalam mendampingi tim? Adakah mungkin proses yang dirasa sulit atau sebenarnya karena tim-timnya sudah hebat-hebat akhirnya lancar aja gitu? Iya, syukur sekali karena kami memiliki anak-anak yang hebat. Jadi kita tidak kesulitan untuk menggait mereka karena kita selaku guru pendamping, pembina, mendampingi kegiatan mereka, sedikit saja kita arahkan mereka sudah lari kemana-mana pengembangannya. Jadi sangat kreatif sekali, mereka juga anak-anak yang cerdas, melihat potensi pasar harus bagaimana, membuat labelnya itu kan juga sesuatu sulit ya kalau kita nggak terbiasa dengan IT. Ya, mereka membranding label itu harus di depan komputer, walaupun ada Canva, ada template-nya macamnya banyak ya, tetapi semuanya mereka bisa melakukan itu semua. Jadi alhamdulillah sekali kemampuan mereka ini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, keren, luar biasa ya Ibu. Selain dari peran pembimbing dan juga pembina, saya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah kembali, seberapa besar Bapak dukungan pihak sekolah terhadap program kewirausahaan lingkungan ini? Ya, sekolah selalu memfasilitasi dan mendukung. Mendukung pastinya Bapak. Memfasilitasi dan mendukung upaya dari anak-anak ini dalam bidang apapun, baik akademik maupun non-akademik. Yang jelas ini terkait kewirausahaan karena awal ide gagasannya itu dari kebun belakang yang tadi itu, kami mengubah menjadi kebun agro sekolah yang bisa dimanfaatkan mulai dari belajarnya anak-anak sampai pada pendidikan kewirausahaan. Kami selalu mensupport. Baik. Ya, tentunya saya mengharapkan selalu ada pendampingan dari para Bapak Ibu pembina. Baik. Karena namanya anak-anak biar lebih efektif dan tujuannya tercapai. Baik. Gitu. Kalau Ibu Rani tadi melihat bahwa siswa-siswi di sini juga luar biasa, kalau Bapak sendiri melihat perkembangan dari tim ini bagaimana Bapak? Wah ya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, karena awalnya dari yang hanya mengelola kebun agro di belakang sekolah, mengelola sampah. Waktu itu juga hanya tehmin dan sebagainya, cincau. Sekarang sudah banyak, produk-produknya banyak. Dan itu pada satu tahun belakang ini. Oleh karena itu apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada tim kewirausahaan lingkungan hidup ini yang terdiri dari anak-anak dan Bapak Ibu guru pembinanya. Luar biasa, gitu. Langsung dapat apresiasi nih dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, Kak Devi malah ada tambahan dari ini di samping saya kan ada awalnya hanya pupuk organik yang jenis ekonomis, hanya dari daun-daunan kering. Tapi sekarang anak-anak itu sudah bisa mengembangkan
produknya menjadi sebuah produk yang premium, di mana menambahkan cangkang telur hasil MOU kita bersama dengan UD Bakery yang setiap harinya menitipkan kue, dipasarkan di koperasi, di kantin. Kita bekerja sama supaya dapat cangkang telur bagaimana secara gratis ya. Setelah itu mereka memproses menjadi pupuk organik yang varian premium seperti itu. Wah, luar biasa sekali idenya. Berarti sudah bekerja sama dengan instansi luar juga ya, Ibu. Betul. Baik. Untuk yang selanjutnya nih, Kak Devi pengen tanya ke Cindy nih. Bagaimana sih cara tim kalian itu mengajak siswa lainnya untuk ikut terlibat? Kan pastinya ya kalian ketika melakukan sesuatu, apalagi ini juga yang berdampak untuk sekitar, kan nggak bisa bergerak sendiri. Kira-kira bagaimana caranya kalian dan kamu terutama sebagai ketuanya untuk melibatkan siswa lainnya yang ada di SMPN 3 Banyuwangi? Jadi kami itu rutin sosialisasi, mengedukasi teman-teman terkait pentingnya menjaga lingkungan, gaya hidup berkelanjutan, gaya hidup sehat. Kami itu rutin mengedukasi, memberikan gambaran dampak-dampak apa sih yang kita dapat kalau kita melakukan ini. Terus apa sih akibat penyebab kalau kita nggak melakukan ini gitu. Jadi alhamdulillah itu bisa menyadarkan mereka pentingnya melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat gitu. Oke, baik. Saya ingin kembali lagi ke Ibu sebagai pembina nih, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada sosialisasi ke ibu-ibu PKK. Berarti kan juga ada peran masyarakat sekitar. Selain itu, peran masyarakat sekitar ini apakah mereka saat terlibat antusias ataukah mungkin masih perlu sosialisasi kembali atau bagaimana, Bu, respon warga sekitar ini? Mereka sangat antusias sekali. Jadi kan anak-anak itu di awal ada kegiatan gerebek pasar, datang ke pasar untuk meminta bahan-bahan sayuran yang tidak terpakai untuk dibawa ke sekolah, diolah menjadi pupuk organik, cair dan sebagainya. Nah, tatkala sudah jadi produknya, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh hasil yang diproses oleh anak-anak. Kemudian masyarakat akhirnya tahu, oh ternyata kalau kita masak kemudian ada sisa bonggol sayur kalau nggak dipakai bisa menjadi ini ya. Jadi cara mereka menyampaikan ke masyarakat sekitar membuat mereka akhirnya sadar, oh iya, tidak ada satupun limbah dari rumah tangga yang dibuang percuma, semua bisa diolah. Betul. Jadi lewat mereka ini alhamdulillah bisa membantu masyarakat yang masih tidak kurang peduli dengan lingkungan, mereka lebih memanfaatkan menjadi produk wirausaha seperti yang kami lakukan. Baik. Oh ya, Bapak, saya ingin kembali lagi nih ke Bapak Holili. Selain dari respon Bapak sendiri terhadap progres dari tim kewirausahaan ini, saya ingin bertanya juga bagaimana kira-kira respon warga sekolah lainnya terhadap inovasi yang dibuat? Apakah mereka juga ikut berpartisipasi mungkin untuk membeli produk-produknya atau mungkin membantu memasarkan atau bagaimana, Bapak? Warga sekolah sendiri ya? Iya, betul. Ya, yang jelas teman-teman semuanya karena hanya leading sektornya saja yang hanya beberapa pembina, tapi intinya semua warga sekolah itu mendukung dan terlibat. Buktinya dalam kegiatan misalkan di kebun belakang itu sudah ada pembina-pembinanya, dan itu terdiri dari semua bapak ibu guru yang ada. Itu kalau pas berkegiatan di kebun, pas pengolahan sampah dalam Jumat bersih dan sebagainya. Jadi semuanya mendukung. Baik. Kemudian masalah berkontribusi untuk membeli apa, karena itu ada di kantin, maka segala keperluan sekolah juga mungkin bapak ibu guru yang ingin minuman cincau atau teh atau telang ini, ya pasti secara tidak langsung ke kantin untuk membeli gitu. Baik. Juga beberapa teman-teman yang memesan pupuk organik untuk tanaman mungkin di rumah. Itu berarti warga sekolah juga antusias sekali ya, Bapak? Sangat antusias dan mendukung juga berkontribusi dalam pengembangan kewirausahaan lingkungan hidup ini. Baik, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya kira-kira nih, apa dampak positif yang paling terasa dari kegiatan ini? Nah, Kak Devi pengen tanya ke Arin nih, karena tadi Arin masih belum ngobrol nih sama Kak Devi. Coba boleh dijelaskan, Arin? Untuk dampak positifnya tentunya kita mengembangkan jiwa kewirausahaan yang tadinya kami tidak tahu jiwa kewirausahaan seperti apa sih, wirausaha itu apa sih gitu. Yang
kita tahu kan berusaha hanya untuk menjual, membeli itu aja, tetapi di kewirausahaan itu kami memproses semuanya secara matang dengan benar. Lalu tak hanya itu, untuk lingkungan hidup kami juga bisa mendapatkan jiwa kewirausahaan. Ya, kewirausahaan juga melestarikan lingkungan yang ada, lalu memanfaatkan sesuatu yang ada di lingkungan kami, seperti bakso jackfruit juga anemia ini kan kami tidak tahu isinya kalau itu nangka muda ya. Betul. Lalu ada temulawak belimbing ulu, teh telang juga. Oke, baik. Kalau dari Sylvie sendiri, dampak positif yang dirasain Sylvie apa? Dampak positifnya itu ya sama kayak Arin tadi. Awalnya juga nggak tahu kalau kita bisa sampai di titik ini, tapi kita lewati dari agenda 1 sampai agenda 5, ternyata gini loh wirausaha mandiri. Oke, kalau dari ketuanya nih gimana, dampak positif yang dirasakan paling utama itu apa sih? Ya, jadi saya juga sama sebenarnya, dari awal nggak nyangka kalau bisa sampai di titik ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman, juga kepada Bapak Ibu guru pendamping, selalu setia bersedia menemani proses kami. Saya merasa berbeda, kayak dari awal saya tuh nggak tahu, memang kayak ternyata bisa ya melewati gitu. Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau untuk yang terakhir nih, mungkin bisa ngasih harapan apa sih ke depannya untuk tim kewirausahaan ini? Mungkin mulai dari Sylvie dulu nih. Semoga kita bisa mengembangkan tim wirausaha lingkungan ini menjadi kader atau duta di SMP Negeri 3 Banyuwangi agar tidak hilang begitu saja. Baik. Kalau dari Arin? Untuk Arin sendiri, semoga dengan adanya tim kewirausahaan lingkungan ini, teman-teman bisa mengubah mindset bahwa anak SMP bisa berinovasi dan menghasilkan produk ramah lingkungan. Tapi kami sudah membuktikannya dengan kerja nyata ini. Juga semoga menjadi duta yang berkembang sampai ke jenjang berikutnya. Oke, luar biasa. Terakhir dari ketuanya nih, apa harapan ke depannya? Harapan saya ke depannya, karena kami sekarang sudah kelas 3 yang sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang SMA. Harapan saya ke depannya supaya teman-teman adik kelas ini bisa melanjutkan perjuangan kami dalam hal kewirausahaan, terus mengedukasi teman-teman lainnya. Juga semoga kader kewirausahaan sekolah ini bisa terus mengantarkan SMP Negeri 3 Banyuwangi untuk meraih prestasi-prestasi dan terus membuat inovasi yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan nih dari Bapak Kepala Sekolah untuk siswa-siswa SMP 3 Banyuwangi terkait keberlangsungan dan perkembangan dari tim kewirausahaan ini. Silakan Bapak. Oke, closing statement ya. Iya, silakan. Baik, bagi saya terutama ingin mengubah mindset. Mengubah mindset bahwasanya anak SMP itu apa bisa berinovasi untuk menghasilkan produk-produk olahan yang ramah lingkungan. Saya ingin mengubah mindset itu. Kayaknya sulit, sepertinya sulit. Tapi kami telah membuktikan, SMP Negeri 3 membuktikan bahwasanya tim kewirausahaan lingkungan hidup di SMP 3 ini yang tadi sudah ngobrol bareng kita ini membuktikan bahwasanya anak-anak SMP bisa berinovasi dengan produk-produk olahan yang ramah lingkungan. Berarti dimanapun, di sekolah manapun, menurut situasi dan kondisi lingkungannya, inovasi dan jiwa kewirausahaan, pendidikan kewirausahaan bisa diterapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak harus berhenti pada teori. Melalui inovasi, kerjasama, dan juga semangat kewirausahaan, para pelajar mampu menghadirkan solusi nyata yang berdampak luas baik bagi sekolah, masyarakat, maupun lingkungan sekitar. Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan tim dan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, juga Ibu Pembina. Semoga di seleksi di tingkat Jawa Timur nantinya bisa sukses
dan membawa prestasi luar biasa lagi dan bisa meningkatkan prestasi di jenjang-jenjang selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali. Saya Dewi Fatihatul Asliha. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya hanya di Radar Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.